Assalamualaikum Ananda, apa kabarnya hari ini? Ibu doakan Ananda dalam keadaan sehat pada saat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, silahkan Ananda berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah Ananda, pelajaran kita yang pertama yaitu tentang teks berita. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, Ananda mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita 5W+1H atau adik Simba pada teks yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran yang kedua, Ananda mampu menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita pada teks yang dibaca atau didengar. Pernahkah Ananda mendengar sebuah berita atau mungkin Ananda sendiri yang menyampaikan berita tersebut? Nah, lalu apa itu berita? Berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, ataupun dari mulut ke mulut kepada orang lain atau orang banyak. Berita dapat disampaikan melalui dua cara. Yang pertama secara lisan, yang kedua secara tulisan. Secara lisan contohnya melalui siaran televisi, siaran radio, internet, YouTube, dan lain sebagainya. Sedangkan secara tulisan itu adalah sarana penyampaian berita melalui media cetak. Nah, contohnya seperti di surat kabar, seperti di majalah, ataupun di internet. Ananda, segala sesuatu yang kita lakukan hendaklah memiliki manfaat atau faedah bagi orang lain. Begitu juga dengan membaca ataupun mendengarkan atau menyampaikan berita. Manfaatnya antara lain yang pertama dapat menambah wawasan dalam berbagai bidang. Yang kedua, dapat digunakan sebagai referensi. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menambah informasi baru. Yang keempat, dengan membaca ataupun mendengarkan berita, kita dapat memperbaharui pengetahuan kita. Yang kelima, bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan. 6. Menambah perbendaharaan kata. Manfaat berita yang terakhir adalah dengan kita membaca dan mendengarkan sebuah berita, maka kita akan mendapatkan sebuah ilmu baru. Sekarang Ibu akan membahas mengenai ciri-ciri teks berita. Yang pertama, cirinya adalah faktual. Apa itu faktual? Faktual adalah kejadian yang benar-benar terjadi tanpa adanya rekayasa ataupun penipuan-penipuan di dalam sebuah berita. 2. Aktual. Aktual itu Ananda, sebuah berita disampaikan kepada orang lain, itu adalah sebuah kejadian yang baru atau yang sedang viral di tengah-tengah masyarakat. Ciri yang ketiga adalah objektif. Objektif itu maksudnya kita tidak boleh memihak ke salah satu pihak. Jadi dia harus kalau benar, benar, kalau salah kita katakan salah. Yang keempat, cirinya adalah memiliki urutan peristiwa. Ciri yang kelima yaitu unik dan menarik. Nah, kalau berita tidak menarik, maka kita tidak akan tertarik untuk membaca ataupun mendengar berita yang disampaikan melalui televisi ataupun media cetak. Ciri yang keenam, berita itu haruslah berpengaruh bagi masyarakat. Ciri yang terakhir adalah menggunakan bahasa baku. Jadi pada saat kita menyampaikan ataupun menulis sebuah berita, kita tidak boleh menggunakan bahasa gaul atau bahasa santai. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita ini harus ada di dalam sebuah teks berita. Unsur yang pertama yaitu apa. Apa itu berisi apa saja yang terkandung di dalam sebuah berita. Atau berita tersebut menyampaikan tentang apa. Yang kedua, siapa atau who. Maksudnya,
Siapa saja yang terdapat atau terlibat di dalam kejadian yang diberitakan tersebut. Unsur yang ketiga adalah di mana atau where, berisi tempat di mana peristiwa terjadi. Yang keempat, kapan atau when, berisi kapan terjadinya peristiwa yang sedang dibahas dalam sebuah berita. Yang kelima, mengapa atau why. Nah, unsur why merupakan bagian yang menjelaskan mengapa peristiwa bisa terjadi. Yang terakhir adalah unsur bagaimana. Unsur terakhir ini adalah memuat bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita yang kedua, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, yaitu Ananda diminta untuk mampu menyimpulkan sebuah berita. Sebelum Ananda menyimpulkan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu menyimpulkan. Menyimpulkan yaitu mengiktisarkan atau menyarikan pendapat berdasarkan apa-apa yang telah diuraikan di dalam sebuah teks berita. Adapun cara menyimpulkan berita, yang pertama, Ananda harus membaca atau mendengarkan sebuah berita. Yang kedua, Ananda harus mencari unsur-unsur berita 5W1H. Yang terakhir, Ananda membuat kesimpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang telah Ananda tentukan sebelumnya. Ibu harap Ananda bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan di awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan kalimat motivasi untuk Ananda. Orang yang tak pernah membaca buku sama buruknya dengan orang yang tak bisa membaca buku. Terima kasih Ananda. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.